nanti kita sudah menggunakan sistem yang terintegrasi baik di dalam penyelenggaraan pemerintah, mulai dari pemerintah desa maupun sampai dengan ke pemerintah pusat, sehingga ini kami kejar ketertinggalan kita terkait dengan penggunaan sistem aplikasi ini. Dan sama teman-teman sudah mensupport kami dan ya bahkan memberikan motivasi kepada kami lah. Dan perjalanan waktu sampai dengan hari ini pada prinsipnya kami siap. Kami sudah siap, nanti harapan kami tanggal 26 kami bisa launching terkait dengan comment center, dan harapan kami juga kalau ke depan kita sudah siapkan satu program digitalisasi masyarakat Blora nanti di tahun 2023 harapan kami selesai. Karena tidak hanya menyangkut sistem yang harus kami bangun. Sistem sudah kami bangun saat ini menggandeng teman-teman dari Telkom University, kemudian yang terakhir ini sampai hari ini tadi ini mestinya ada kegiatan dengan teman-teman dari Sumedang yang memang sangat kami undang untuk kami lakukan pembelajaran termasuk dengan transfer knowledge, transfer aplikasi yang kemarin Pak Bupati sudah menyerahkan sepenuhnya aplikasi yang dimiliki oleh Sumedang, karena Sumedang ini adalah ranking 1 ya, terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik nomor 1. Ya, sehingga dengan hibah yang diberikan oleh Kabupaten Sumedang, ya semoga harapan kita nanti kita bisa melakukan percepatan lah. Kemudian juga tidak hanya sistem yang mestinya kita bangun. Untuk ini harapan kami mohon bantuan dari teman-teman wartawan untuk bisa ikut mensupport dan melakukan intervensi lah kepada beberapa stakeholder pengambil kebijakan, ya termasuk dari DPR juga, karena kami sungguh sangat membutuhkan satu dukungan, karena tidak hanya sistem yang harus kita bangun. Kalau sistemnya kita bangun, SDM podo ya percuma. Kalau SDM sudah kita bangun, ya kalau jaringannya kalau jaringannya tidak memenuhi syarat, banyak desa, banyak lokasi yang masih blank spot ya percuma. Sehingga kita harus bangun bersama. Dan karena kebijakan ini dari menyangkut kebijakan pemerintah daerah, ya tentunya kami mohon sekali lagi bantuannya teman-teman untuk bisa memberikan dukungan kepada kami, ya berupa upaya-upaya intervensi lah kepada beberapa pihak terkait. Untuk yang SDM kami alhamdulillah kami sudah dapat pencerahan karena kami dapat bantuan dari PPSDM Kominfo Jogja, pelatihan diklat gratis untuk target tahun ini 5.000 orang, dan sudah kami laksanakan 2 tahap. Kemarin kami berangkatkan 100 dan 2 hari yang lalu 150 kami berangkatkan. Kemarin dilaksanakan di Arad dan di Hotel Ami sudah dilaksanakan, dan ini masih banyak, masih 5.000 target nanti yang harus kami selesaikan, ya terkait dengan itu untuk menyiapkan SDM kita. Hanya yang menyangkut jaringan ini yang kami mohon bantuan teman-teman, nanti ada satu upaya kita bersama sesarangan kita untuk mencegah beberapa 3 hal yang penting itu tadi, sistem, jaringan, dan SDM. Ini harapan kami nanti. Kami mohon sekali lagi kami mohon dukungannya, karena ini kami harus mengejar waktu, ngebut agar supaya nanti percepatan ini bisa memberikan manfaat lah bagi semua pihak. Tentunya dalam pelaksanaan SPP, karena pada intinya yang namanya sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini adalah menyangkut tata kelola pemerintah daerah, akuntabilitas, efektivitas, termasuk di dalam pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan masyarakat. Ya inilah yang kita ambil peran penting dalam hal ini, sehingga percepatan ini bisa kita lakukan. Sekali lagi kami mohon doa restunya dan dukungan dan supportnya teman-teman dan motivasinya, sehingga apa yang kami laksanakan ini betul-betul semua itu terukur dan tidak hanya ditarget tanggal 26 saja kami selesai, namun demikian ini akan diberikan jangka panjang. Ya minimal seperti Bandung lah. Bandung ini dengan SPP yang rank 1 DED mereka sudah sampai ke 335 M. Banyak kegiatan-kegiatan DAK. Saat ini justru Sumedang itu nolak DAK ya, sampai CSR segala macam itu mereka semua CS-nya ke Sumedang. Jadi termasuk salah satu contohnya CSR-nya dari Telkom itu fiber optik sudah sampai ke desa-desa. Bahkan kita bayangkan yang namanya Sumedang itu ada 24 kecamatan, masing-masing wilayah itu dibatasi, kalau kita hanya dibatasi hutan, kalau mereka dibatasi gunung dan hutan. Dan nyatanya 100% semua wilayah sudah dialiri dengan fiber optik. Ini harapan ini salah satu contoh kemanfaatan nanti yang akan kita bisa ambil dari itu. Saya kira demikian, sekali lagi teman-teman PWI selamat. Semoga hari pers ini memacu kita untuk menjadi lebih baik.
untuk ke depan nanti untuk memberikan pelayanan publikasi terkait dengan pewartaan untuk masyarakat Kabupaten Blora. Pas di Blora ini berkembang begitu pesat, jadi terutama di era IT, era 2014 ke sini, kemudian 2019 ke sini, ini perkembangannya begitu luar biasa. Jadi kalau wartawan biasanya mungkin 14-15 orang, di Blora ini saya tanya Mas Heri Purnomo tadi, anggotanya lebih dari 30 orang. Hampir semua kecamatan ada. Ibaratnya cah ngawen itu gak ada wartawannya, saya ini orang Mas Takim, Cepu, orang Mas Lukman, ya kan? Mungkin Candi, Rodanan, Mas Zainal juga ada, ya kan? Dan dari Jati juga ada, dari Randu. Jadi sekarang Paris ini tidak hanya diisi oleh orang yang ada di level kabupaten, tapi adik-adik, saudara-saudara kita yang di kecamatan-kecamatan banyak yang sekarang jadi wartawan di Blora. Termasuk ada yang wartawan impor. Kayak Mengaringan, Bojonegoro dan lain-lain ada di Blora. Ini sungguh beragam. Ada yang orang kota, ada orang kampung, orang kecamatan, ada orang luar kabupaten. Ini adalah sebagai sebuah warna-warni. Medianya juga macam-macam. Ada yang media elektronik, media digital, apa ini? Ya, medsos, ada yang TV, macam-macam, berbeda-beda juga ini heterogen. Kemudian ada juga yang medianya harian, ada yang mingguan, ada yang mungkin bulanan. Nah, iso yo tawuran aja. Ora kaya sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi terbitnya mesti pisan bayarane mesti bedino. Jadi apapun warnanya, apapun medianya, bergabung di dalam Hari Pers dan PWI ini luar biasa. Saya sampaikan selamat, Anda adalah bagian dari pembangunan, karena tanpa panjenengan informasi tidak bisa terdistribusi dengan baik dari sumber-sumber yang benar. Dengan adanya Anda tentunya informasi tersalurkan dengan benar. Karena kalau semuanya hanya medsos yang memainkan tanpa ilmu jurnalistik yang benar, menjadi pembiasan, menjadi hasutan, menjadi fitnahan. Tetapi dengan adanya wartawan, maka hari ini informasi baik dan benar tersampaikan kepada publik. Jadi selamat, tepuk tangan untuk Anda semua. Kemudian selanjutnya saya pernah punya harapan, semoga harapan ini bisa Anda laksanakan. Jadi gimana caranya agar ya Hari Pers Nasional tahun depan di tingkat Provinsi Jawa Tengah itu bisa diselenggarakan di Blora. Ini gimana? Pak Ketua PWI, ya, gimana caranya agar Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun depan bisa diselenggarakan di Blora? Karena dalam teori Abraham Maslow itu kan yang pertama, orang itu pertama urusan perut. Urusan perut ini urusan makan, urusan minum. Ya, kita semuanya kalau urusan makan, urusan minum, saya rasa kita ini sudah paripurna, sudah selesai. Artinya gak usah boleh, ini rezeki sudah ada. Anda jadi wartawan, Anda jadi DPRD, Anda jadi ASN, atau Anda jadi pebisnis, menurut saya urusan perut kita clear. Gak mungkin namanya Mas Muji hari ini bisa mikir sasi ngarep mangan opo, itu gak mungkin. Karena perlu tahu ngarep mangan opo sudah ada. Mangan sopor. Jadi tidak mungkin Anda yang hari ini berpikir sesuk iki keluargaku mangan apa sesuk. Gak mungkin. Nek kuwi wartawan minimal sampai tahun depan sudah ada persediaan kan. Mungkin. Dan gak mungkin sesuk itu ada yang nggo sasi ngarep itu gak duwe, itu menurut saya gak mungkin. Karena wartawan ini menurut saya profesi yang mulia, jadi cukup secara ekonomi bisa cukup. Artinya satu, secara urusan perut itu clear. Yang kedua, kalau orang urusan perut selesai, adalah urusan otak, yaitu urusan pikiran. Bahwa pemikiran Anda, ya, ide Anda, gagasan Anda, ya, pikiran-pikiran dan cita-cita Anda tentang Anda harus menulis apa yang mungkin senang seni, senang budaya, senang olahraga, senang pemerintahan, tersalurkan di situ. Tidak hanya soal Anda di media ini mencari makan,
tetapi juga bisa menuangkan ide dan gagasan Anda untuk berekspresi, menuangkan ide-ide Anda. Kenapa? Misalnya ada isu satu, si A menulis, satunya nggak menulis. Ya, Mas Roy, Mas Supekan, saya amati terakhir-terakhir ini ya. Mas Roy menulis terus, Mas Takin nulis terus, Mas Supekan nulis terus, tapi Pak Azril nggak nulis. Ya. Terus, lagi ini. Ada teman-teman lain nggak tulis ya. Ya karena mungkin karena pemikirannya beda-beda, bukan kepentingannya. Tetapi ini soal pikiran, soal perut sudah selesai. Bukan soal urusan perut, ini soal pikiran. Bahwa menurut idealisme dia nggak perlu tak tulis. Dan Mas Rian tulis terus. Ya amati ya. Tulis buku harian. Ya. Terus Mas Bambang kuburan ya tulis terus. Enggak, karena kan idealisme ini harus saya perjuangkan. Tetapi menurut yang lain idealisme ini nggak perlu saya perjuangkan. Jadi nggak masalah. Itulah perbedaan warna-warni. Artinya yang penting bukan urusan perut, tetapi urusan otak. Nah, yang ketiga ya, teorinya adalah urusan hati. Urusan hati itu adalah urusan kehormatan, urusan harga diri, urusan marwah saya sebagai media ini. Ojo sampai dolan nang desa-desa apa saya misalnya. Jangan sampai. Misalnya, tapi di Blora ini nggak ada. Kalau di kabupaten lain ada ya. Kepala sekolah misalnya nomor saya itu di dalam kode etik jurnalistik nggak boleh, tidak boleh, kecuali di kabupaten 3 desa. Jadi artinya apa? Bahwa urusan hati ada masuk itu kita kehormatan, marwah, kita harga diri itu harus dijaga. Nah oleh karena itu kehormatan Anda adalah Anda sendiri yang menjaga. Tetapi alhamdulillah kalau di Blora ini saya melihat masih baik karena saya juga bermitra dengan eksekutif, dengan yudikatif dan juga dengan aparat di level bawah, penyelenggara pemerintahan di desa, kecamatan. Kalau di Blora ini wartawan masih dalam koridor yang baik. Kalau yang di luar koridor tentunya nanti bisa diingatkan oleh senior-senior terutama ketua BIM. Jadi untuk tahun depan silakan diagendakan untuk Hari Pers Nasional di Blora dan saya nanti siap untuk membantu anggaran nanti melalui Dinas Komunikasi kami siapkan yang melalui jalur-jalur. Ya paling tidak 100 juta. Demikian dari saya, nanti Pak Prate kita saling mengingatkan ini kecintaan kita pada pers, pada dunia jurnalistik dan pada insan pers dan tentunya saya bangga pada panjenengan semua. Demikian, terima kasih. Salam hormat dari Bapak Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Dasum, dan salam hormat dari keluarga besar DPRD Kabupaten Blora. Kita semua mitra, kita teman dan kita ini adalah sedulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.